Oke, halo kenalin nama aku Jen Mega dan selamat datang di beberapa detik wawancara. Tapi di videoku kali ini aku nggak sendirian karena kita bakal membahas sesuatu yang luar biasa penting dan cukup mendalam ya. Maka itu saya menghadirkan satu narasumber yang saya anggap cukup kredibel lah untuk menyampaikan materi ini. Anjay. Silakan memperkenalkan. Iya, saya Ferry Brahmana dari Teknik Fisika ITB. Sekarang sih lagi magang, bukan magang sih namanya, udah lewat masa magang dan sekarang kerja jadi jurnalis lepas, reporter lepas di itb.ac.id, di website resmi ITB di bawah hubungan masyarakat, di bawah Departemen Hubungan Masyarakat ITB. Oh, tunggu. Tadi Viryo ini Teknik Fisika ITB, tapi magang dari sebagai jurnal. Udah nggak magang lagi. Oh, udah selesai masa magang. Udah selesai. Itu artinya sekarang udah jadi ya jurnalis, reporter lepas lah. Saya bingung nih. Ini kan Anda kuliah nih bagus-bagus nih di Teknik Fisika, tapi Anda malah coba kerja di jurnalis gitu. Itu gimana? Ya, jadi sebenarnya emang dari kecil saya udah hobi buat nulis, hobi doang, nggak bagus-bagus banget juga. Dan saya emang suka dengan ngobrol, cari tahu sesuatu, kepo kan kalau bahasa sekarang. Nah makanya saya waktu pertama kali buka, waktu saya tingkat 1, ada namanya tahap persiapan bersama di ITB dan ada pembukaan magang untuk reporter ITB. Akhirnya saya daftar dan ternyata keterusan. Ya, jadi saya suka, maksudnya saya suka karena pekerjaannya emang sebenarnya sifatnya kalau misalnya ada petugas, maksudnya ada bahan berita, kami ditugaskan atau lebih tepatnya ditanya siapa yang bisa itu mengerjakan. Pengerjaannya nanti akan di reward, diberikan uang lah sebagai ganti dari kerja tersebut. Dapat upah lah ya. Ya. Oh, jadi karena melihat ada peluang dan kebetulan sesuai dengan passion, kenapa nggak disikat aja ya? Benar. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang media jurnalistik, udah siap lah ya? Siap sih sebenarnya, tapi ya mungkin dalam pandangan saya sebagai reporter lepas dan junior ya, karena kan saya juga baru 1,5 tahun lah benar-benar ada di dalam tugas membuat berita untuk dibaca orang lain. Maksudnya saya ada editor gitu, jadi bahwa editor tersebut akan memberikan saran, editan, perubahan. Saya juga pernah ikut beberapa kali pelatihan jurnalistik, mulai dari gimana cara membuat berita yang baik, foto, dan berbagai perlengkapan jurnalis lain. Oh, jadi jurnalis juga bukan sembarangan ada sesuatu diliput, tapi memang ada pelatihannya khusus ya? Iya, mungkin karena kami semua juga nggak ada yang dari ilmu jurnalistik kan. Jadi kan maksudnya bukan cuma saya soalnya yang pernah magang dan sekarang jadi beneran, istilahnya beneran udah dipercaya lah untuk melaksanakan tugas tersebut ya. Ada beberapa orang dan nggak mungkin kan kami semua bukan dari jurusan jurnalistik. Jadi kami nggak akan mudah untuk langsung mengerti soal jurnalistik. Jadi ya harus dikasih pelatihan dulu. Oke. Tapi yang saya tangkap, Viryo sudah lewat lah masa juniornya ya. Masa magangnya. Masa magangnya sudah lewat. Soalnya kan junior mungkin nggak pernah habis kan. Oh benar. Tapi yang saya tangkap berarti Viryo sudah memiliki pengalaman. Udah, kalau pengalaman sih udah. Pengalaman berarti saya langsung asumsikan dia capable ya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Capable untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kecil saya. Semoga saja. Oke, di sini saya peraturannya gampang. Saya kasih 4 pertanyaan besar. Tapi nanti mungkin bakal beranak-anak sesuai dengan bagaimana saya menanggapinya dan Viryo harus menjawab. Kalau dia nggak berhasil menjawab, ya malu sendiri aja. Ya nggak malu juga karena ini kan berdasarkan perspektif Viryo ya. Jadi kita dari awal dulu nih, kita bicara tentang jurnalistik. Saya pernah dengar ada yang namanya kode etik jurnalistik. Itu apa sih? Ya, jadi di salah satu pelatihan kami juga diajarkan soal namanya kode etik jurnalistik. Jadi kode etik jurnalistik itu singkat saya ada 11 pasal. 11 pasal? 11 pasal totalnya. Itu sebuah, apa ya, kalau disebut hukum juga sebenarnya kan bukan dari undang-undang ya, tapi dari Dewan Pers Nasional yang mengeluarkan sebagai surat keputusan tentang kode etik jurnalistik harus dipatuhin. Maksudnya sebagai seorang jurnalis adalah adalah aturan-aturan yang sebenarnya harus kita punya untuk menghasilkan berita yang diakui sebagai berita oleh Dewan Pers Nasional, yang saya tangkap sih seperti itu. Berarti itu gimana ya?
itu SOP lah ya, seorang jurnalis. Iya, SOP sebagai seorang jurnalis. Jadi kalau kita mau meliput juga harus sesuai dengan 11 pasal tadi gitu. Iya. Edit, kita harus tetap nggak boleh melanggar gitu. Iya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Ferio, kode etik jurnalistik ini masih diterapkan nggak sama jurnalis-jurnalis zaman now? Iya, mungkin sekarang tuh heboh soal hoax kali ya. Iya, hoax, Berita bohong, fitnah dan segala Fitnah. macam. Yang diberitakan oleh portal-portal media gitu. Maksudnya portal-portal online maupun mau dalam jaringan maupun luar jaringan ya. Maksudnya mau online atau offline, ada yang memberitakan hoax, fitnah dan segala macamnya. Sebenarnya itu juga udah diatur dalam pasal 4 di kode etik jurnalistik bahwa tidak boleh ada berita bohong dan segala macamnya. Begitu juga ada pasal saya lupa, mungkin pasal 9 ya kalau nggak salah, yang membahas soal kepentingan publik juga, bahwa maksud saya adalah tidak boleh harusnya seorang jurnalis untuk meliput kehidupan pribadi seseorang jika bukan untuk kepentingan publik. Ya, mungkin yang paling sering sih sekarang itu ya. Tapi melanggar nggak melanggar ini kan sebenarnya adalah gimana ya, ada pelaporan misalnya untuk ke Dewan Pers Nasional dan segala macam. Ya bisa dibilang melanggar ya, tapi kan di zaman internet itu sangat kencang, kadang pembuat beritanya pun kita nggak tahu siapa. Iya, betul. Dan itu yang membuat sekarang jauh lebih kompleks aja sih masalahnya. Jadi saya takutnya itu jurnalis-jurnalis jujur yang mengikuti kode etik jurnalistik ini namanya jadi buruk gara-gara itu oknum-oknum penyebar hoax. Kan orang jadi nggak percaya lagi sama media gitu. Bahkan ya mungkin masih ada lah portal berita yang kredibel, yang orang kalau misalnya nengok berita pasti cuma dari website itu aja atau koran itu aja, karena yang lain udah mulai menyimpang gitu. Takutnya padahal seharusnya kode etik jurnalistik itu membatasi kan, tapi dia gimana ya, maksudnya dia nggak bisa menuntut orang karena orang lain itu melanggar kode etiknya gitu. Sebenarnya sih intinya justru di zaman yang sekarang masyarakat itu mulai paham bahwa ternyata ada media-media yang terpercaya, kredibel, dan ada media yang memang seharusnya nggak dipercaya. Justru karena semakin kadang terjadinya kegaduhan gitu ya, itu membuat kita lebih was-was kan. Wah, betul. Dan sebenarnya maraknya hoax membuat kita juga jauh lebih was-was terhadap informasi. Yang salah adalah ketika kita udah tahu hoax banyak, tapi kita tetap percaya suatu berita hanya berdasarkan kepercayaan kita. Jadi misalnya kita memang selama ini sudah cenderung yakin bahwa si A melakukan kesalahan. Ketika ada berita menceritakan si A melakukan kesalahan, kita langsung percaya karena ada kecurigaan pribadi di sana. Sebenarnya itu yang nggak boleh. Padahal kita jelas-jelas tahu bahwa media tersebut itu biasanya mengeluarkan hoax. Atau selama ini kita tahu bahwa dia jarang mengeluarkan berita yang tidak bohong. Tapi karena itu tadi kan, karena kita menggunakan rasa pribadi kita, karena kita jadi jatuh untuk percaya kepada berita yang memang kita curigai itu benar. Ya, sebenarnya yang salah di situ. Itu menguntungkan sebenarnya di koran-koran yang elit, maksudnya elit ya, koran-koran yang sudah lama terpercaya dan kredibel, ya mereka akan semakin bagus karena ya gue nggak pernah ngeberitain berita bohong. Jadi ya orang-orang akan asal dia keluarin berita, orang langsung percaya aja kayak gitu sih. Ya, betul. Mantap. Oke, kita nih ada pertanyaan kedua nih. Kan Ferio nih seorang jurnalis nih. Pasti kalau dalam jurnalis ini kan profesi ya. Pasti dalam sebuah profesi tuh pasti dalam sebuah profesi itu ada tuntutannya gitu. Ada nggak sih tuntutan sebagai seorang jurnalis gitu? Ya kalau saya ya tuntutannya paling, kalau dari portal media semacam portal media atau website resmi kampus ya, yang paling penting adalah gimana caranya supaya media tersebut berhasil mengharumkan nama kampus. Karena kan sebenarnya media itu kan soal kepentingan ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa media independen. Itu kan independen terhadap apa kan gitu. Maksudnya apakah independen terhadap politik, independen terhadap kepentingan luar sana? Tanpa kepentingan itu kan sangat sulit ya untuk didefinisikan. Karena semua media pasti ada kepentingan. Misalnya kepentingan publik, artinya kan publik yang menjadi kepentingannya. Itu pun disebut independen kan, karena dia lebih mementingkan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan seseorang. Nah, sama di media juga seperti itu. Jadi yang saya pernah dapat dulu dari pelatihan, bahwa
memang ada tuntutan-tuntutan seperti pengerjaan dalam 1 bulan harus berapa berita. Ini belum lagi kalau misalnya TV ya. Kalau TV itu kan dia harus ke lapangan, ambil gambar, dan lapangan itu belum tentu selalu semuanya smooth. Maksudnya nggak semuanya itu aman. Ada yang lapangannya harus di Gaza misalnya sedang perang, atau misalnya di daerah-daerah hutan gitu, maksudnya yang memang harus mengambil, atau bahkan di daerah bencana, Palu, Lombok. ITB juga pernah kan mengirimkan 2 jurnalis, kebetulan bukan saya sih, ke Palu dan Lombok. Ada yang mau lah gitu, maksudnya ke Palu dan Lombok, teman-teman saya, dan mereka harus di sana bersama dengan orang-orang di bencana sana, dan mereka dikejar, oh kamu harus ngeluarin 7 berita misalnya. Atau kayak sebenarnya kalau di kami sendiri ya, karena jurnalis yang sambil kuliah, memang pengharapannya sih nggak besar bahwa kami harus berapa berita dalam 1 bulan, karena memang kan dibayarnya juga berdasarkan jumlah berita kan. Tapi kalau misalnya udah senior tentu pasti, karena kan tiap hari kita baca berita jumlahnya harus sama, karena lebih kan. Kalau kurang pasti akan turun gitu loh peminat membaca. Sama kayak acara TV juga, acara TV kan juga sama, pasti makin lama makin ramai. Kalau nggak ramai pun di refresh kan, diganti jadi lebih segar gitu acaranya. Jadi ya sebenarnya tuntutan itu pasti ada, sama kayak pekerjaan lainnya ada target, dan yang lebih penting lagi adalah ada kepentingan yang memang ingin dibentuk, citra yang ingin dibentuk, opini publik yang akan dibentuk, karena media nggak mungkin lepas dari framing sih. Saya yakin di semua buku apapun pasti akan menjelaskan framing dalam media. Kan berarti bener kan kalau sebenarnya media itu maksudnya jurnalis itu dituntut gitu untuk 7 berita dalam 1 hari kalau udah profesional. Saya nggak berani sebut besar tuntutannya ya, tapi pasti ada tuntutan. Pasti ada tuntutan. Nah, kalau misalnya dalam sebuah 1 hari nih ternyata nggak ada berita yang penting buat publik, nggak ada berita yang pantas untuk dijadikan berita, maksudnya jadi kan seorang jurnalis jadi kayak, aduh aku mau cari apa nih ya, aku bikin sensasi nih, padahal itu sebenarnya nggak penting itu, tapi dijadikan berita, dipoles-poles jadi kayak berita gitu. Iya, kemarin juga ada sih bahasan itu, maksudnya waktu pelatihannya, bahwa memang sering kejadian kayak gitu kan, tapi sebenarnya nggak mungkin di negara kita yang sangat besar ini nggak ada berita sama sekali gitu. Kayak itu gimana ya, itu kayak pasti orang redaksi pasti kayak kamu bohong ya gitu. Karena nggak mungkin, kalau nggak ada berita itu menurut saya nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya tadi beritanya kurang wah, ini mirip film Spider-Man aja sih. Spider-Man kan pernah jadi, kan ada masa di mana Spider-Man jadi jurnalis gambar, yang dia dituntut untuk ngambil gambar. Akhirnya ketika dia ketemu Spider-Man, jadi bosnya jadi sayang sama dia. Iya, maksud saya itu kayak gitu. Memang kadang itu sifatnya momentary ya, maksudnya tergantung momentumnya. Tapi ya kalau misalnya kita jadinya terpaksa harus bikin sensasi seperti itu jadi menurunkan kredibilitas media tersebut sendiri. Ya itu terjadi sih sekarang kan, banyak kan ya portal-portal media yang kesannya membuat-buat berita bahwa ada berita-berita yang bahkan mungkin judul sama isinya beda gitu kan. Dan itu sering sekali terjadi, tapi ya itu sangat disayangkan sih. Dan selama kami dilatih di tempat pelatihan kami, ya kami selalu diingatkan bahwa itu nggak boleh, karena itu melanggar kode etik jurnalistik itu sendiri. Berarti walaupun ada tuntutan, tapi sebenarnya harus sesuai lah dengan kode etik jurnalistik. Dan sebenarnya intinya adalah nggak mungkin juga bosnya itu sebodoh itu. Maksudnya kan bosnya juga tahu keadaannya di mana. Ya mungkin kalau misalnya nggak di daerah ini, mungkin dia harus diganti ke daerah lain atau sebagainya kan. Dan lagian jurnalis itu umumnya kalau yang profesional itu dibagi per topik. Jadi ada jurnalis pendidikan, ada jurnalis khusus bidang teknologi, ada jurnalis khusus bidang riset, dan dia udah selalu membangun koneksi dengan orang-orang tersebut. Yang ada justru banyak orang ngerasa dia nggak diberitakan. Nggak diberitakan. Maksudnya misalnya ilmuwan bikin riset, dia ngerasa nggak ada orang yang datang buat memberitakan. Itu aneh dong sebenarnya. Ketika ada jurnalis bilang dia nggak nemuin berita, sedangkan ilmuwannya ngomong dia nggak diberitakan. Yang benar itu mungkin adalah di Indonesia sendiri interkoneksi antara orang yang mau diberitakan dan diberitakan itu masih jauh. Padahal dunia udah 4.0. Jadi kan sebenarnya itu juga harus kita pikirkan. Dan memang Indonesia ini sangat luas kan. Ya, kalau dari daerah juga banyak kan yang kayak ngerasa, wah ini anaknya juara olimpiade nih, tapi kok nggak ada berita yang heboh sih. Sedangkan berita yang ini heboh. Sebenarnya kadang itu bukan karena jurnalisnya nggak mau, tapi kadang juga nggak tahu. Iya benar. Dan memang mungkin orang masih kesannya ngerasa bahwa iya kalau misalnya gue nanti mau minta beritain, gue harus bayar nggak ya, gue harus ini nggak ya. Dan saya yakin sebenarnya banyak media yang justru pengen dapat berita-berita seperti itu, karena kan kepentingan media tadi adalah
Kalau yang media yang benar, saya yakin kepentingannya adalah untuk kepentingan publik dan memberitakan informasi yang membawa publik menuju optimisme terhadap bangsa ini. Iya. Oke. Jadi walaupun ada tuntutan ya seperti tadi sebenarnya bisa dipenuhi, cuman ada masalah di interkoneksi antara orang yang akan diliput Ya, dan yang sang meliput. Jadi makanya mungkin terkadang seperti mengada-ngada beritanya, mungkin ya. Dan makanya di ITB ada kan, karena mungkin banyak orang ngerasa, jadi itb.ac.id itu sendiri ada untuk membantu tim di luar itb.ac.id, misalnya media-media yang lain, untuk mengetahui sebenarnya di ITB ada riset apa sih. Jadi kalau mereka merasa menarik, ya itb.ac.id menjadi portal supaya mereka bisa mengambil berita tersebut dan memberitakannya ke seluruh Indonesia. Yes. Kalau misalnya orang jarang kan buka itb.ac.id, saya yakin lah mungkin orang akan lebih suka media-media online yang terkenal ya dibandingkan itb.ac.id. Jadi ya tentu media-media tersebut lah yang akan mengambil ini dan mengambil berita dari itb.ac.id dan akan memberitakannya ke khalayak umum. Oke. Jadi udah lumayan jelas nih ya, udah tahu ya kenapa media seperti ini, bagaimana tuntutan media itu udah lumayan. Nih, master. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Sebenarnya udah banyak tadi pertanyaan, cuman ini pertanyaan yang besar-besar ya. Kalau aku intro dulu ya. Kalau sekarang nih aku nih merasa media itu seringkali tergesa-gesa dan seringkali membawa tas kosong. Maksudnya apa? Ini mungkin gara-gara ada tuntutan tadi, mungkin gara-gara mulai melenceng dari kode etik, tapi maksudnya dari tergesa-gesa itu kalau melihat sebuah kejadian gitu kan. Kemudian diliput, kemudian ya mungkin ditulis bagaimana, tapi ditulis, kemudian pasti kalau berita itu ada judul ya, ada isi. Nah kadang-kadang judul ini belum tentu menceritakan isi, dan isinya ini belum tentu menceritakan kejadian sebenarnya. Karena kejadian itu masih fresh lah gitu, masih baru terjadi dan belum diusut, belum dikelola sama polisi, sama pihak berwenang. Ya kalau contoh belakangan ini mungkin masalah Audrey ya. Di berita di judul dibilang 12 siswi SMA yang keroyok, pada setelah diusut ternyata tidak pengkeroyokan seperti itu, tidak 12 langsung dan lain-lain. Atau mungkin kita bisa cari berita-berita lain seperti ini. Nah itu menurut nanti kita edit. Nah kemudian membawa tas kosong, maksud saya itu kayak berita sekarang itu kayak membawa kehidupan artis yang nggak penting gitu. Misalnya artis A membawa anaknya ke sekolah sampai diantar ke dalam gedung sekolah, itu kan nggak penting gitu. Memang mungkin nggak melanggar apa tapi tidak penting lah, mengerti ya maksudnya. Nah itu dari dua itu, keterburu-buruan dan ketidakpentingan. Oke. Itu pendapat Anda gimana? Mungkin aku bahas dari yang nomor 2 dulu ya. Jadi kalau yang kepentingan, maksudnya kehidupan pribadi yang diliput, Yes. Kayak, ya saya kayaknya tahu artisnya. Jadi kayak bawa anak ke dalam sekolah aja jadi heboh gitu. Iya. Kayak seolah-olah orang tua lain enggak gitu. Sebenarnya gini sih, intinya itu tuh tergantung pasar juga kan. Karena medianya itu butuh untuk dibaca. Apalagi zaman sekarang tuh klik itu sangat penting kan. Klik. Kayak di YouTube juga ada clickbait gitu kan. Yes. Sebenarnya media itu kan nggak cuma soal koran ya. Media itu ada banyak kan. Ada media cetak, media video kayak YouTube, maksudnya media gambar, mungkin koleksi fotografi. Koleksi fotografi juga banyak kan clickbaitnya, yang clickbait mungkin rada-rada mesum ya gitu, maksudnya kalau Ada lingkaran. kalau clickbait mesum mungkin banyak orang yang ngeklik gitu bisa, Yes. padahal di dalamnya nggak ada hal tersebut. Karena kalau ada mungkin udah direstrik kan, jadi kan nggak boleh sebenarnya. Nah gitu, maksudnya adalah dimana itu tergantung pasar. Memang pasar yang ada di sini dan besar itu pasar yang seperti itu gitu, pasar yang pengen tahu soal orang, hidup orang gitu. Yang benar adalah apakah orang yang diliput tersebut merasa terganggu atau enggak. Nah, Kenyataannya mungkin yang diliput pun nggak merasa terganggu. Itu yang sulit jadinya kan. Jadi sebenarnya dia nggak melanggar dong, karena kan pelanggaran itu terjadi ketika ada yang ngerasa terganggu dan ngerasa ini nggak boleh nih. Memang ada peraturan yang nggak boleh. Ya udah gue nggak pengen nih, gue laporin gitu. Tapi kalau dia nggak terganggu dan yang nonton makin banyak, yang baca makin banyak, ya si jurnalisnya dipuji dong sama bosnya. yes. Tapi ya itu balik lagi, itu kan itu tergantung dari kualitas media, tujuan medianya apa. Kan media juga banyak yang tujuannya ya. Ada media memang untuk gosip gitu. Kenyataannya memang banyak tabloid-tabloid yang dibuat memang menceritakan gosip doang. Gosip Dan laku gitu loh. Belum tentu media yang menceritakan soal teknologi, atau media yang menceritakan soal sains jadi laku. Ya itu tergantung pasar. Makanya sebenarnya
orang Indonesia ketika protes, dia harus sadar apakah lingkungannya sudah seperti itu. Dan kalau dia emang protes, ya dia harusnya ngebangun. Dia membangun opini di sekitar, opini publik di sekitarnya bahwa itu nggak bagus atau gimana. Ya dia harus adu argumen juga dengan apa yang dipercaya oleh orang. Kalau memang merasa itu buruk ya. Nah sehingga tadi masalah penting nggak penting, ya itu relatif kan. Jadi ya buktinya baca yang baca. Ketika kita ngomong itu nggak penting kan mungkin karena intelektual dari setiap orang kapasitasnya beda-beda. Yes. Tapi mungkin yang mayoritas bukan kapasitas yang ngerasa itu nggak penting. Begitu sih. Kalau itu yang kedua ya. Berarti sebenarnya berita itu ada karena ada target pasarnya. Benar. Dan itu pasti. Sebenarnya kita bukan target pasarnya. Jadi kita kalau melihat berita itu ya sebenarnya angin lalu aja gitu. Kita ini tuh kalau ketika Anda menganggap bahwa kapasitas intelektual Anda tidak ada di berita itu kan. Ya maksudnya sulit kan ketika bahwa memang kita harus menentukan sebenarnya yang baca ini tuh siapa gitu. Itu yang paling penting. Kayak kita misalnya nulis di web portal kampus ya. Kita pasti tahu yang baca ini itu adalah orang-orang yang mau meluangkan waktunya membaca web portal kampus. Kalau misalnya kita baca bahasanya terlalu ringan pun, mungkin kayak ada portal-portal berita yang bahasanya sangat ringan, kasar, dan juga sangat dekat dengan masyarakat yang sulit menerima bahasa-bahasa yang tidak awam. Tentu saja itu akan beda jadinya, bukan jadi web kampus lagi. Web kampus kan tentu harus mencitrakan intelektual dari kampus tersebut. Begitu juga misalnya media tertentu, media A misalnya, dia mungkin harus menceritakan intelektual, kapasitas dia dalam berita politik gitu misalnya, atau kapasitas dia dalam berita hukum, kapasitas dia dalam berita komunikasi dan informasi di Indonesia. Ada di Indonesia seperti itu. Berita mungkin kapasitasnya dalam menceritakan perempuan gitu. Nah, jadi emang itu tergantung pasar, tergantung tujuan, itu tergantung dari medianya dan tujuan medianya, tujuan medianya, dan tempat tujuan medianya untuk memberitakan. Yes. Terus tadi ada satu poin yang cukup menarik ya. Selama yang diliput itu tidak merasa terganggu, maka media itu sah-sah saja untuk memberitakannya. Yang saya pahami sih seperti itu ya. Itu berlaku nggak cuma untuk media kan, sebenarnya kan hukum juga berlakunya seperti itu. Kalau misalnya nih Anda kecurian, tapi tidak merasa terganggu, nggak lapor, ya nggak apa-apa dong jadinya. Tapi kan jarang ya orang seperti itu. Banyak juga loh sebenarnya kan ada orang yang kecopetan dan ya udahlah ikhlasin aja. Karena nggak lapor polisi ya. Mungkin ngurus polisinya juga jauh lebih mahal daripada uang di dalam. Mungkin di dalam dompet ya transportasinya, mungkin kan surat-suratnya, fotokopinya, kan pengadilannya, kan itu semua pakai uang ya, maksudnya transportasinya aja dulu itu kan udah mahal ya. Ya kayak gitu sebenarnya. Memang ya mana yang trade off-nya lah yang kita keluarin apakah lebih banyak nggak daripada yang kita dapetin gitu. Jadi itu sedikit membuka pikiran kita ya. Kalau kita merasa terganggu dengan berita-berita yang bersifat pribadi ya jangan dibaca. Iya, kalau kita ya terganggu ya jangan dibaca. Lama-lama media juga akan paham, oh ternyata orang Indonesia sudah mulai gak suka nih berita kayak gini. Mungkin sukanya sekarang beritanya soal film ya, nanti makan banyak berita soal film. Iya. Jadi jangan anda klik, karena kalau Anda klik berarti interest Anda terlihat di situ gitu, ada di situ. Jadi semakin dibuat-buat. Iya. Ya, itulah. Gak salah dong mereka kan. Iya, karena ya Anda kasih kasih respon terhadap itunya baik itu. Ngeklik itu salah satu respon positif bagi media. Dan berikutnya adalah ya karena klik itu udah bikin iklannya dibayar kan gitu ya. Iya. Kan kayak AdSense YouTube aja kan. Klik itu udah bikin dibayar. Jadi jangan lupa subscribe supaya kita dapat AdSense ya. Nah, berikutnya yang kedua, yang pertama tadi soal judul jadinya. Iya, tergesa-gesa tadi kan. Itu juga sama. Kan sebenarnya gimana ya, mungkin dulu waktu kita SD SMP sering dimarahin guru ya kalau kita nulis terus judulnya gak nyambung sama tulisannya. Tapi kenyataannya kalau nyambung orang gak ngeklik. Balik lagi, itu soal kapital, ini soal uang gitu. Kita butuh uang ya gitu masalahnya. Butuh uang. Maksudnya media butuh uang ya, karena kalau gak ada ya media gak bisa lanjut. Kecuali media yang sudah sustain ya, media yang sudah stabil, media yang sudah yakin dia mau nulis judul gimana pun orang pasti klik. Malah mungkin ada media yang kalau misalnya dia nulis judulnya jadi nggak nyambung, besok orang jadi nggak mau beli. Kalau misalnya orang sudah nggak untuk media kredibel ya. Dulu tuh sempat ada kan media online yang dirasa bahwa beritanya itu kurang penting untuk di media tersebut, jadi orang banyak yang protes. Ya itu jadi blunder kan gitu. Itu kalau ibarat main bola itu kan dikolongin tuh kan. Waduh, nutmeg. Iya, kena nutmeg dia kan. Bye, have a great time.